Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Oke, mau ngomong apa ya? Aku akan membicarakan tentang live streaming di YouTube. Bagus untuk meningkatkan jam tayang. Juga aku akan membicarakan soal pembayaran memakai cash. Ini yang menarik. 87% rakyat Indonesia kalau belanja mereka menggunakan uang cash. Kemudian turun 3%. 2022 menurut survei 84% rakyat Indonesia kalau belanja masih menggunakan cash. Orang Indonesia seneng nyekel duit, seneng megang uang. Karena seneng ngantongin duit gitu loh. Nah, background kali ini aku ambil sewaktu berlibur di Nassau, Bahama. Aku jalan keluar dari kapal, keluar pelabuhan, dan jalan-jalan di kota Nassau yang letaknya di pesisir sepanjang pelabuhan. Nah, ini ada survei yang menarik. Lebih dari 9 dari 10 konsumen mengatakan bahwa mereka telah menggunakan beberapa bentuk pembayaran digital sepanjang tahun 2021. Bukan main ya. Dan di US saat ini sudah lebih dari 90% rakyat di sini menggunakan pembayaran digital. Dan yang menggunakan cash untuk transaksi jual beli itu di bawah 10%, bukan main angka itu ya. Nah, inilah pembayaran digital yang paling populer di US, Apple Pay, terus dengan PayPal, Samsung Pay, Google Wallet, Google Pay, terus kemudian ada PayPal, Amazon Pay. Terus sekarang yang populer ini adalah facial recognition. Nah, itu hal yang baru. Di Eropa sudah dimulai, di US di beberapa tempat sudah dimulai. Tapi kebanyakan ya masih memakai seperti ini, pakai HP, pembayaran pakai HP, macam itu apa ya, Google Wallet atau Apple Pay. Jadi bisa didekatkan HP kita, didekatkan ke tempat pembayaran sudah masuk uangnya. Terus dengan Apple Watch atau Samsung Watch itu jam tangannya Apple itu bisa juga untuk pembayaran. Nah, ini sekarang memakai muka kita sebagai pembayaran. Raimu itu bisa dibayar gaya shopping juga itu. Di China sekarang sudah mulai memakai facial recognition ini. Pembayaran memakai wajah kita. Karena di China di mana-mana kamera. Hampir ya, kalau aku tidak salah sudah 100% dari rakyat China itu mukanya sudah terekam semua. Jadi setiap warga China tuh mukanya sudah berada di database-nya pemerintah. Maka itu mereka bisa mengimplementasikan pembayaran memakai wajah, bukan main ya. Jadi seperti Jepang, Korea itu juga sudah mulai memakai pembayaran pakai wajah kita. Terus di Eropa juga sudah ada yang memulai, di Amerika juga sudah ada yang memulai, tapi implementasinya itu masih lambat, masih kalah cepat dengan China. Karena ya China mempunyai satu otoritas tunggal. Jadi kalau pemerintah mengatakan itu ya kamu harus ambil foto atau di mana-mana pemerintah itu bisa memasang kamera seenaknya saja tanpa ada perlawanan dari rakyat. Karena pemerintahnya itu mutlak. Jadi mereka mau pasang kamera tidak ada yang berani melarang. Jadi rakyatnya iya gitu aja. Kalau di negara barat atau di Amerika kita mau pasang kamera aja nanti bisa rakyat tidak setuju, bisa pengacaranya
pokoknya urusannya bebelit lah kalau di dunia barat. Maka itu agak lamban prosesnya ya karena human right-nya itu didahulukan seperti itu. Tapi di US ini pembayaran pakai electronic payment itu sudah 90% lebih. Jadi hanya kurang dari 10% yang memakai uang tunai. Nah, lain di Indonesia ya. Di Indonesia masih berapa ya? Kira-kira 16% yang memakai electronic payment itu. Dan kebanyakan memakai cash. Masih senang pegang duit. Ya, enggak ada salahnya memang seperti itu ya. Kemauan pemerintahnya masih seperti itu. Karena prosesnya itu tidak gampang loh. Bukan hanya mau memakai pembayaran elektronik begitu, bukan seenak itu aja, tapi perangkatnya si penjual itu harus memiliki perangkat yang bisa menerima pembayaran elektronik gitu. Nah, itu kalau memakai QR code itu lebih mudah lagi itu. Karena sistemnya apa ya, sangat simpel sekali, memakai barcode, kalian scan langsung didebitkan ke bank account kalian. Jadi begitu, bukan sistem kredit. Kalau di US ini aku memakai Google Wallet atau Apple Pay atau apa itu ya, itu ada dua cara. Ada yang bisa kita hubungkan langsung ke bank account kita atau ke credit card. Kebanyakan aku taruh di credit card. Karena apa? Kalau aku taruh di credit card lebih mudah, lebih gampang dilacak, dan lebih aman. Misalkan ada kejahatan begitu ya, credit card company yang akan menanggungnya. Jadi misalkan ada orang yang mencuri credit card gitu ya, nanti credit card company itu yang menanggung itu. Jadi aku tidak perlu membayar. Misalkan ada orang yang mencuri kredit card aku terus dipakai sampai $5.000, $10.000 itu, aku aku tidak perlu menanggung kehilangan itu. Jadi credit card company yang menanggung pencurian itu. $10.000 ya ditanggung oleh credit card company, jadi bukan aku yang nanggung. Begitu. Kalau bisa juga aku hubungkan Google Wallet atau Apple Pay itu ke bank account aku. Jadi begitu bayar langsung dipotong ke rekening bank aku. Jadi itu bukan utang ya. Tapi kalau kredit itu kredit. Jadi walaupun aku pakai Google Pay, electronic payment, itu di-charge-nya ke kredit card aku, bukan di bank account. Nah, kalau di China, mereka memakai QR code, itu langsung didebit ke bank account si pemakai. Jadi begitu bayar itu langsung diambil uangnya dari rekening checking atau saving account-nya orang yang memakai itu. Jadi bukan kredit lagi sistemnya. Nah, sekarang ini banyak di US, ada beberapa atau di dunia ya, orang kejahatan mengenai QR code. Maka itu penjual harus hati-hati dengan QR code yang dia pajangkan di tempat dagangannya. Kadang orang ada yang nakal, dia tahu, oh ini QR code-nya seperti ini. Dia ambil kira-kira fotonya, terus kemudian dia bikin QR code yang seperti itu, tapi kodenya itu, pembayarannya itu nanti masuk ke akunnya penjahat ini. Nah, bukan main. Caranya bagaimana? Nah, kalau si penjual tidak memperhatikan ya, lagi repot atau bagaimana ya, QR code-nya dia tuh ditempelkan ke QR code-nya si yang punya toko itu.
Kurang ajar kan. Jadi nanti kalau orang bayar itu sepertinya dia scan QR code-nya, iya bayar, tapi duitnya nggak masuk ke akun dia. Duitnya itu masuk ke akun, ya siapa tahu. Mungkin ada di Rusia, mungkin ada di mana, masuk duitnya itu dicuri oleh penjahat gitu. Maka itu yang punya dagangan yang memakai QR code itu sekarang harus hati-hati. Banyak sekali kejahatan yang terjadi yang seperti itu. Mereka mencuri QR code-nya seperti sewaktu penjualnya lengah itu diganti dengan QR code-nya mereka gitu. Dengan QR code-nya penjahat ya, seperti itulah kira-kira. Inilah aku sedang jalan keluar ya, keluar ke pelabuhan. Nah kalau ke Nassau ini kalian nggak usah ikut tol karena kotanya persis di depan pelabuhan ini. Jadi keluar pelabuhan kalian sudah ada di kotanya itu. Jadi hanya keluar aja jalan-jalan di kota, sudah nggak perlu ikut tur lagi. Tapi ada banyak tempat yang perlu dikunjungi, tempat-tempat bagus juga, pantai atau kemana itu ya. Ada tempat-tempat yang bagus yang perlu dikunjungi, maka itu kalian juga memerlukan tour untuk mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Tapi di kapal disediakan ya, tapi kadang-kadang kita kehabisan tiket. Karena apa? Begini, coba lihat ini, kapal berapa ini yang berlabuh di sini. Jadi di setiap kapal tuh ada 4.000 orang, 6.000 orang ya. Terus kalau travel agent yang di kapal itu, biasanya mereka menjual tiket terbatas karena misalkan aja dia mempunyai 4 base atau 5 base. Nah, kalau semuanya base-nya sudah penuh, ya sudah tiketnya habis gitu. Jadi satu base isinya berapa sih? Satu kapal aja isinya sampai 3.000 4.000 orang. Bayangin. Jadi begitu orang yang turun mau ikut turnya sudah kehabisan tiket, base-nya sudah penuh ya udah nggak bisa. Tapi jangan takut karena begitu kita keluar ini kita bisa menemukan travel yang ada di luar pelabuhan ini. Nanti kalian bisa lihat, aku tunjukkan. Nah, aku dulu pernah mau ikut tur kehabisan tiket yang di kapal itu sudah tiketnya terjual semua kan. Nah, aku keluar dengan beberapa orang yang di kapal itu. Jadi kami bergabung ada 4 keluarga. Jadi 4 pasang jadi 8 orang kan. Kita keluar sama-sama terus bicara dengan travel, ngomong sini aku punya 8 orang, kamu punya minivan enggak? Kalau dia punya oke, bisa muat 8 orang, oke, kita mau ke tempat ini kita kasih tahu, kita mau ke tempat ini lihat-lihat. Jadi kamu bisa nganter nggak? Oh ya, kita antar ke sana. Harganya berapa ya? Tawar-menawar gitu loh. Banyak sekali travel yang ada di depan ini, di depan pelabuhan. Begitu kita keluar itu sudah ada banyak pertokoan, toko kecil-kecil itu banyak. Coba lihat ini, orang ini. Dia pakai kuning dengan nyele banget itu ya. Nah, ini kalau di Indonesia pakaian seperti itu, wah pasti girap-girap itu. Orang Indonesia girap-girap ngelihat orang seperti ini. Nah, di Indonesia itu lucu. Orang ke pantai itu ya, mandi-mandi di pantai itu, di pantai pakai pakaian penuh full dari atas ke bawah itu full ke pantai. Ya memang tidak ada salahnya juga, itu memang adatnya seperti itu, mau apa lagi ya. Nah, aku mau cerita apa lagi. Nah, ini cerita yang lucu. Aku pernah sewaktu ikut cruise, terus aku baliknya ke US itu naik pesawat. Sewaktu aku naik pesawat dari Turki, itu pesawatnya harus transit ke Bahrain, ke negara Bahrain. Negara Bahrain itu bersampingan dengan Saudi Arabia. Nah, sewaktu transit di Bahrain,
itu kosong pesawatnya, tapi banyak penumpang yang naik karena tujuan selanjutnya itu London, ya. Jadi banyak penumpang orang Arab yang dari Bahrain juga dari Saudi Arabia. Banyak keluarga itu yang berlibur ke Eropa, ke London. Jadi begitu transit pesawatnya dari Turki ke Bahrain itu kosong. Aku pikir kosong, wah enak bisa tidur ini ya. Nggak taunya sewaktu transit di Bahrain penuh semua, terjual tiketnya. Banyak orang-orang dari Saudi Arabia, keluarga-keluarga itu dari Bahrain pada naik ke pesawat, jadi pesawatnya penuh dengan keluarga Saudi. Nah, yang perempuan kan kalian tahu pakai pakaian yang itu ya, full pakaian dari atas ke bawah, pakai uh, apa itu pakai cadar mukanya tertutup segala macam itu. Uh, Banyak yang seperti itu kan keluarga wanitanya. Terus yang laki-lakinya juga pakai pakaian. Nah ini travel ini. Ini kalau kalian mau travel, mau jalan-jalan, cari orang seperti itu di depan. Nah ini juga orang ini depan ini itu semua adalah orang travel yang cari penumpang gitu. Nah, coba lihat tangan aku ini memegang Insta360 tapi nggak kelihatan. Kalau bayang-bayangnya lihat. Nah itu orang-orang itu semua itu orang travel. Begitu keluar dari pelabuhan kita belok kanan, lihat itu banyak toko-toko, kios-kios kecil seperti itu, jual-jual souvenir. Nah, kembali ke transit tadi. Begitu di Bahrain banyak keluarga dari Saudi yang orang-orang Arab, laki-lakinya pakai pakaian putih-putih yang panjang itu kayak daster, terus pakai kepalanya pakai itu apa itu kayak kerudung Arab yang khas Arab itu, terus perempuannya pakai rok sampai bawah hitam-hitam, terus kepalanya tertutup semua. Nah, sangat menarik sekali. Sewaktu pesawat terbang ya, meninggalkan Bahrain, penuh dengan orang-orang dari orang Arab dari Saudi Arabia itu, dengan dari Bahrain. Kemudian pesawat terbang stop berikutnya itu di London, stop di sana. Nah, kira-kira setengah jam sebelum sampai ke London, nah itu mulai sibuk di pesawat, orang seliwar-seliwar. Aku pikir ngapain ini, gitu. Jadi aku baru bangun, orang sibuk, riwa-riwi semua. Ke kamar mandi, ke kamar mandi, keluar masuk kamar mandi sampai full, kita harus ngantri. Ya. Nah, terus pelan-pelan keluar itu pemandangannya ganti. Yang tadi sewaktu di Bahrain itu banyak orang Arab semua ya, pakai pakaian Arab. Tapi rupa-rupanya mereka itu masuk ke kamar mandi itu tukar pakaian. Yang laki pun juga tukar pakaian, pakai kemeja, pakai jaket apa ya. Jadi seperti orang-orang biasa lah, orang-orang seperti orang Eropa gitu pakai pakaiannya. Terus yang perempuan yang tadinya pakai rok itu kerudung hitam-hitam, nah ini keluar dari pintu gerbang pelabuhan, keluar itu sudah kota, di depan sana itu kota. Nah, mereka itu yang perempuan juga pada ganti. Tadinya pakai kerudungnya dibuka semua. Terus mereka pakai celana jeans, pakai modern celananya, pakai rok yang rok-rok Eropa begitu. Lah aku bukan main ini, pemandangan langsung berubah ini. Nah, jadi orang Arab sendiri sudah tidak mau dibungkus. Yang di Indonesia malah mau memakai jilbab. Orang Arab sendiri mereka mau memakai pakaian modern. Nah ini lihat itu semua di depan ini. Ini semua ini orang-orang travel yang menawarkan jasanya untuk jalan-jalan melihat-lihat di kota Nassau. Nah itu. Nah itulah pengalaman aku sendiri.
Jadi kalian bisa apa ya? Ini pengalaman pribadi aku, benar-benar terjadi. Aku melihatnya dengan mata kepala aku sendiri, seperti apa yang aku ceritakan ke kalian ini. Jadi mereka itu sebenarnya ingin modern, hidup modern begitu, tapi di negaranya nggak bisa. Misalkan perempuan Arab yang di Saudi Arabia pakaian seperti ini ya yang aku lihat di pesawat ini, wow bisa dicambuk-cambuk, bisa dihukum, nggak boleh di negerinya. Jadi karena hukumnya mereka ketakutan, jadi harus ngikut. Nah, hukum adalah hukum ya. Aku rasa uh, hukum itu tidak ada yang apa ya. Hukum adalah aturan dari satu negara. Selama kita tidak melanggar hukumnya, kita nggak perlu khawatir. Ya memang hukumnya begitu, sudah disetujui dengan semua rakyatnya, dengan pemerintahnya, ya harus kita patuhi. Hukum adalah hukum. Kita nggak perlu takut dengan hukum. Kalau aku datang ke negara Arab, aku harus menghargai hukum yang berlaku di negara itu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Kalau aku datang ke Indonesia, aku harus menghargai hukum yang berlaku di Indonesia. Ya itu sudah seharusnya begitu. Begitu juga aku datang ke negara lain, aku harus menghargai hukum-hukum di negara itu karena aku ini tamu begitu. Nah, itulah sedikit pengalaman cerita ngalor ngidurku. Nah, itu lihat di depan Starbucks ini. Di sini ada Starbucks juga ya, mahal juga harganya di sini. Kalau ngopi di pinggir rembong ya murah. Kalau ke sini bayar standar ukuran Starbucks. Nah, inilah kotanya di Nassau. Tapi ada kota yang lain lagi sebelah sana besar juga gitu loh kotanya. Kalau mau lihat-lihat, cuman aku sudah beberapa kali aku datang ke pulau ini, ke Nassau, ke Bahama ini aku sudah 2-3 kali. Jadi kali ini aku males mau jalan-jalan jauh-jauh, aku sudah pernah keliling lihat sana sini. Jadi kali ini aku hanya mau rileks, jalan-jalan di kota yang di dekat pelabuhan. Nanti kalau lapar pulang makan siang, pulang ke kapal makannya lebih enak daripada makan di luar sini. Nanti mungkin aku sakit perut nanti. Nggak terbiasa dengan makanannya sini, mungkin di pasar-pasar makanannya jorok itu perut aku sakit nanti mencret malah nggak enak. Jadi nanti makan siang aku pulang ke kapal. Nah istri aku mau belanja ke itu toko Del Sol itu. Itu jual t-shirt. T-shirtnya sangat menarik sekali. Kalau kalian lihat t-shirtnya dia punya corak ya. Ada gambar-gambar hitam putih. Tapi keistimewaannya kalau kalian pakai itu ya. Terus keluar gambarnya kena sinar matahari. Gambarnya berubah berwarna. Jadi ini coba lihat aja sendiri. Kalau kalian lihat itu, paling hitam putih ya gitu aja. Itu kura-kura, gambar kura-kura hitam putih itu ya. Tapi kalau sudah kena sinar matahari, langsung berubah warnanya. Itu keistimewaannya. Istri aku senang dengan t-shirt ini. Dia kalau ke sini pasti beli 1-2 atau buat oleh-oleh gitu. Ya ngoceh sana ngoceh sini apa maneh ya. Nah mengenai live streaming itu yang menarik ya. Fenomena atau piye mbuh fenomena gendeng apa piye. Itu untuk meningkatkan jam tayang kita atau jam terbang, aku bilang jam terbang ya. Ya kalau mau meningkatkan jam tayangnya ya bikin live gitu. Kalau kalian live streaming 1 jam ya kamu dapat 1 jam kredit gitu loh. Tapi aku lihat, nah ini aku sekarang berada di pasar. Jual-jual, ini kayak pasar di Indonesia, pasar turi atau pasar atom gitu. Lihat ini, jual kerajinan tangan ini. Nah, kamu lihat ini kerajinan tangan begini. Kamu kira siapa yang bikin ini?
Orang-orang lokal sini, nggak iso popo. Tapi ini kerajinan tangan, rajutan gini-gini. Nah, ini aku lihat ada yang made in Indonesia juga. Anyaman dari Indonesia. Tapi kebanyakan 80% ini made in China. Nah, ini bilang Bahama kan. Tapi kamu lihat dalamnya itu made in China semua. Lucu. Di mana-mana made in China. Iya, sekarang karena kita nggak bisa bersaing dengan China. Dia punya labor cost murah sekali. Kerjanya cepet. Ya, nggak ada salahnya. Orang cari duit mesti banting tulang gitu. Harus kerja keras, nggak bisa males-malesan. Lah orang sini mau bikin-bikin ini kalah dengan made in China murah-murah, akhirnya ya terpaksa ambil dari China dijual di sini, ya gitu. Terus live streaming tadi itu. Live streaming itu menurut aku nggak seneng nontonnya karena apa ya? Cuma nyapa-nyapa gitu aja. Oh ini dari Gresik datang, ini dari Lamongan, halo Lamongan, Lamongan si itu Dewa Gunung dari Lamongan mengatakan say hello tuh dari ini Pak Dul dari Benjeng. Ini dari Magelang datang selamat ini. Wah, cuman ngono-ngono tok, nyapa-nyapa ngono tok apa iki? Wes gak ono ceritane ya bosen. Nah, kalau hostnya menarik ya bisa banyak yang datang karena hostnya menyenangkan, mempunyai satu kepribadian yang menyenangkan, yang menarik, jadi banyak orang yang datang awe-awe gitu. Tapi kalau hostnya pinter ya, dia bisa cerita, bisa cengenges-cengenges, bisa banyol gitu ya, mungkin banyak yang datang gitu. Kalau enggak ya sepi. Aku lihat ada beberapa itu yang live streaming itu, lah live streaming kok ditinggal umbah-umbah itu piye to ya apa iku ya? Live streaming kelut-kelut itu ambek kemucing. Kelut-kelut ambek kemucing ero kemucing iku apa? Kemucing iku sing gawe ngresiki bleduk. Lah iku lho, tinggal live streaming kaya ngono iku ya apa iku wis iki piye wis gak karu-karuanan jane. Tapi ya ana sing delok ya apa ya? Ada yang lihat apa salahnya kalau ada yang ana wong sing gemblung juga sing delok ya ora apa-apa. Tapi setiap video pasti ada penggemarnya, ada penggemarnya. Jadi jangan takut seperti jodoh ya. Orang secantik apapun kalau kelakuan apa ya wataknya judes itu ya gak ono sing gelem ya. Tapi wong elek merongos itu tapi kalau menyenangkan kepribadiannya bagus, orangnya ramah, grapi ya lucu, enak diajak ngomong ya. Nah, itu ada jodohnya cepat itu ya memang setiap tumbuh itu pasti ada tutupnya. Botol itu pasti ada tutupnya. Cuma tinggal cari ada tutupnya. Itu. Jadi ya yang namanya manusia ya seperti itu. Ada jodohnya sendiri-sendiri. Terus ini juga video juga begitu. Ada orang yang kelut-kelut beleduk ya isi anak sing nonton kok ya. Ancene setiap itu video masih selalu aja ada penontonnya. Jadi jangan putus asa. Aku tidak menyalahkan ini itu atau komplain ini itu. Enggak, ini aku cuman ngobrol tok loh ya. Ngobrol ngalor ngidul aja, bukan mencela, bukan menjelek-jelekan, bukan. Aku tidak punya maksud seperti itu, tapi itu rezekinya masing-masing. Ada yang buktinya ada yang nonton. Lah aku kok pusing olah opo? Maka itu aku nggak pusing, nggak apa ya, nggak mencela. Saya ini cuman ngeyel tok ae ngomong di sini. Jadi jangan terlalu serius, oke?
nanti aku ngomong kayak gini nanti dikomplain. Komplain bah no sakarepmu. Cangkem-cangkemku dhewe kok. Gak seneng ya patenono ngono tok ae kok gitu aja kok ribut. Nah iku Pak Gus Dur iku lho betul dia filosofinya. Gitu aja kok ribut. Nah ngono. Jadi cuman ini apa sosial media kok ribut. Nah ini lihat ini. Coba lihat ya, mobilnya ini mau diangkat, disita ini dengan polisi. Itu perempuan yang pakai baju kuning itu pemilik mobil ini. Tahu-tahu mobilnya mau disita, terus dia keluar girap-girap ngamuk-ngamuk, tapi polisi ini wong lima orang polisi mau apa? Ada polisi wanitanya juga ini, lihat ini. Mau apa? Ayo, polisinya dua pistol. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Nah, kenapa mobilnya disita? Karena mereka salah. Si cewek ini salah, pasti ada perkaranya karena mungkin dia salah, telat bayar utangnya, bayar cicilannya nggak dipecicili terus tapi nggak dibayar ya disita. Coba lihat itu, ayang-ayang aku kan bawa apa itu kamera 360 itu selfie stick-nya kelihatan. Tapi kalau kalian ngelihat aku jalan-jalan, tangan aku kayak megang apa-apa tapi nggak kelihatan. Nah itu karena magicnya dari kamera 360 itu. Ya seperti ini kira-kira ngobrol aku wis ngalor ngidul apa mana itu ya. Nah soal live streaming, aku ada pernah melihat live streaming itu live video, tapi sistemnya itu mereka itu memakai aplikasi Zoom. Nah, aku lihat ada 3 orang yang terlihat di layar di YouTube. Terus 3 orang itu ngobrol-ngobrol seperti jagongan. Tanya jawab, bantah-bantahan, bercanda begitu. Nah, itu fun sekali. Tapi kadang-kadang gambarnya tiba-tiba kabur, berantakan. Terus suaranya nyendat-nyendat kadang-kadang. Itu karena apa ya? Yang di Jerman itu dia mungkin dia punya internet itu stabil sekali. Jadi dia punya gambar terang terus. Terus mungkin orang yang call dari Indonesia itu internetnya lambat sekali, maka itu nyendat-nyendat gitu. Jadi gambarnya itu buyar, kabur kabeh gitu, berantakan. Ya maka itu karena internet saluran internetnya itu lambat sekali, tidak seimbang. Jadi ya begitu. Yang satu, yang hostnya itu internetnya kenceng sekali, kelihatan jelas. Tapi yang 2 itu yang masuk, yang cicet dengan dia itu, nah lihat tangan aku nggak kelihatan apa-apa, tapi ayang-ayangnya kan kelihatan aku itu. Lihat ayang-ayangnya, bayangannya kan kelihatan, tapi yang aku pegang nggak kelihatan. Itu magic dari kamera 360. Nah itulah teknologinya nanti memang tujuannya seperti itu. Kalau internetnya semua sudah cepat, bisa live streaming video. Kita bisa ngobrol, jadi di layar itu kita bisa ngobrol dengan 3-4 orang begitu. Nah itu bagus, itu nanti kalau internetnya sudah dibenahi ya bisa seperti itu. Sekarang tapi masih banyak yang nyendat-nyendat. Nah, kalau 5G connection itu sudah diimplementasikan menyeluruh ke seluruh dunia. Nantinya bisa seperti itu. Live streamingnya itu bisa langsung dari HP, boom, langsung kenceng gitu. Dia punya signal. Terus videonya bisa terang, suaranya nggak nyendat-nyendat, bisa seperti itu. Kalau bandwidth-nya sangat besar sekali, seperti 5G itu kenceng sekali loh. Dia punya bandwidth juga besar karena memakai saluran fiber optik, bukan melalui kabel tembaga lagi. Jadi memakai
saluran kabel fiber optik. Nah, maka itu bisa cepat. Nah, kapan itu terjadinya? Mungkin 2 tahun lagi, 1 tahun lagi. Di US, di beberapa tempat sudah 5G, banter sekali dia punya saluran connection-nya kenceng sekali. Tapi kalau kena apa itu, misalkan kita connect ke YouTube ya bisa cepat, bang begitu. Tapi kalau kita masuk ke website, terus dia punya servernya itu masih pelan, ya nyendat podo ae. Kita punya 5G atau kita mempunyai gigabit connection, walaupun kita punya connection cepat, tapi servernya yang menerima itu masih nyendat. Lihat tanganku, lihat bayang-bayangku, lihat itu. Nah, yang selfie stick yang aku pegang nggak kelihatan, tapi bayang-bayangannya kelihatan. Nah, itulah magicnya. Maka itu dinamakan invisible selfie stick. Nah, itu dia ngono gitu. Nah, inilah kota Nassau seperti ini. Aku jalan di urat nadinya, jadi tengah-tengah kota di perbelanjaannya ya seperti yang kalian lihat tadi gitu. Tapi kalian kalau mau belasak-belasak ngelihat tempat-tempat yang resek-reseknya ya banyak yang di sana. Yang tempat-tempat esek-esek atau apa itu ada semua di sana. Tempat ada kasinonya juga, ada hotel yang bagus itu ada ya di sebelah sana, namanya apa aku lupa. Nah, kalau kalian mau ke sana itu tempatnya indah sekali, persis di ujung pulau di laut, airnya bukan main beningnya, biru airnya. Kalau mau ke sana harus pakai travel ke sana. Ikut tour, nanti kalian diajak muter-muter naik perahu terus ke lautnya pokoknya bukan main lah. Banyak sekali atraksi yang di sana, tapi aku sudah pernah ke sana ngapain? Aku cuma mau relax jalan-jalan di kota ini aja. Dan ngomong apa mana rek, wis kentekan cerita iki wis gak tepak teman. Nah, kalian ini belum aku upload jadi nggak bisa komennya. Ada untung aja yang komen itu baik semua. Aku sangat menghargai teman-teman semua yang meninggalkan komen ya. Kalau kalian meninggalkan komen pasti aku bales. Ya kadang nggak segera tapi pasti aku bales nanti. Kalau kalian mampir, aku pasti mampir ke channel kalian, nonton video kalian datang nonton video aku akan ke sana nonton video kalian juga gitu. Jadi saling kunjung mengunjung gitu. Ya kalau aku nonton ya kadang aku nggak bisa nonton semua. Oh itu impossible ya, nggak bisa. Tapi aku pasti ke sana, aku pasti mainkan video kalian. Coba tonton video aku yang lain itu. Di situ aku tunjukkan kalian tentang bagaimana aku silaturahmi datang ke channel kalian. Jadi aku masuk ke channel kalian, aku mainkan puter videonya 30 menit, 45 menit, aku nggak pusing. Aku klik, aku puter, tapi sering aku tidak bisa nonton. Karena banyak sekali aku harus membalas 30, 20. Nah, komen yang masuk aku klik masuk, aku terus ke YouTube channel kalian, terus aku lihat videonya. Biasanya aku cari video yang menitnya tinggi, aku mainkan. Terus aku biarkan mainkan, aku buka membales komen yang lain masuk ke YouTube channel dia, milih video mana yang menarik. Kalau menarik aku tonton, kalau enggak aku mainkan aja. Video itu durasinya 20 menit, aku klik, aku aku mainkan, terus aku tidak nonton, terus aku balik lagi membales ke
komen yang lain ya terus gitu. Kadang sampai aku buka itu sampai 20 atau 30 YouTube channel aku mainkan begitu. Ya nggak mungkin lah aku mau nonton semua, tapi kalau aku melihat ada yang menarik, aku tulis, aku catat. Nanti aku kalau ada waktu senggang, aku datang lagi mampir ke sana untuk melihat videonya. Nah itu, coba lihat ini, penyeberangan jalan. Nah, orang yang nyebrang itu mereka mempunyai hak terlebih dulu. Jadi kalau ada orang yang nyebrang seperti itu, mobil harus berhenti di sini. Di US pun juga sama. Karena ini Bahama ini juga ikut ikut US kalau nggak salah atau Inggris gitu. Jadi peraturannya itu harus ditaati. Kalau ada orang nyebrang, mereka harus berhenti. Kalau nggak berhenti, wah dendanya tinggi loh. Kalau di Indonesia, orang mau nyebrang aja mesti berani nyerempet-nyerempet gitu. Kalau enggak gitu ya nggak bisa nyebrang di Indonesia. Seperti inilah kota Nassau. Jadi semoga aja kalian bisa enjoy ya, melihat-lihat kota Nassau. Ya gitu, aku jalan-jalan. Coba itu kelebihannya kamera 360 itu, aku pencet record sudah jadi. Cuman aku pegang aja. Aku tidak perlu mengarahkan. Hanya aku pegang aja. Hanya pegang ke atas atau taruh di pundak aku. Terus jalan-jalan aja dengan kamera itu. Nah, kameranya itu akan merekam 360 derajat. Apa yang ada di sekitar kita, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya kerekam. 360 derajat kerekam semua. Nah, terus nanti sewaktu mengedit kita bisa pilih mau dilihatkan di belakangnya atau di sampingnya, di atasnya, di bawahnya, itu terserah kita yang pilih. Nah, gitu. Nah, coba lihat video aku yang lain yang tentang mengedit 360 itu. Yang aku upload kira-kira 4-5 hari itu yang lalu ada 2 video tentang kamera Insta360 itu. Yang satu aku lihatkan cara mengeditnya dan yang satu lagi tentang aksesori apa yang aku pakai yang untuk ditancapkan pakai sembrani, pakai magnet yang bisa ditaruh di mobil kita. Jadi selfie sticknya itu bisa nancep di sana terus kita bisa nyopir sambil ambil video. Jadi kita tidak perlu megang kameranya, cuman dincep di mobil aja. Jadi selfie sticknya itu nancep di mobil, terus kita jalan gitu aja. Efeknya bagus sekali. Coba lihat video aku yang itu, Insta360 itu. Kalian nanti akan menarik. Nah, aku cuman jalan-jalan dengan ini semua, jadi aku punya footage-nya, punya bahan videonya tentang kota ini. Semuanya terekam, dari depan belakang terekam. Jadi aku nggak usah itu bawa kamera diarahkan ke mukanya orang, nggak perlu aku. Cuman jalan-jalan taruh di atas saja. Sambil jalan relax gitu. Jadi nggak perlu ingak-inguk ke HP kita, nggak perlu. Cuman kameranya kita bawa, taruhkan di stick, ditaruh di pundak kita, jalan-jalan sambil jalan atau taruh di depan kita, seenak kita sendiri aja dan semuanya terekam gitu. Jadi kalau kalian mau ngevlog, ini lebih rileks ngambilnya. Kadang orang ada yang kita misalkan ngambil video ya, pakai HP kita arahkan ke muka orang itu. Mungkin orang jangan ambil muka aku nggak mau diambil video. Orang ada yang mecucu kalau diambilkan begitu kan. Kalau ini enggak, rileks aja. Orang pun di sekitar kita tidak merasa kita ambil videonya. Mereka juga rileks melihat aku jalan seperti ini. Mereka tidak mengira bahwa aku itu mengambil video mereka. Mereka nggak tahu. Lampunya aja mati kok.
dia punya layar itu mati semua. Nggak ada lampu yang kelap-kelip. Sepertinya kamera dimatikan gitu. Karena biasanya kalau kamera HP kalian ngambil video itu kan layarnya ada gambarnya. Orang bisa ngelihat, atau kalau itu kameranya on itu biasanya ada lampu. Nah, ini polisi itu naik sepeda. Ini polisi wanita lagi ini ada orang taksi yang ngawur aja, itu mau disita atau mau apa, mbuh. Ya. Jadi kalau kamera kadang kan, kalau kameranya on itu kan ada lampu yang nyala, yang kelap-kelip. Kalau ini kita bisa matikan. Kita matikan, terus jadi kalau orang melihat, kelihatannya kita itu nggak ngambil video, kelihatannya kameranya mati, tapi ngerekam terus ini. Ya itu kelebihannya. Aku senang dengan kamera Insta360 ini. Kalau kalian hanya mau ngevlog di YouTube, tidak perlu harus pakai kamera 360 gitu loh. Pakai HP aja cukup kok gitu. Tapi kalau sampean duwe turah yo iku loh, alhamdulillah ya bisa tuku kamera 360 lebih enak. Duit turah itu maksud saya. Sorry, aku kadang ngomong Jawa lupa ya. Maksud saya kalau kalian mempunyai uang lebih, uang yang bisa diecer-ecer, dihambur-hamburkan, terus mau beli kamera 360, ya monggo, nggak apa-apa, itu lebih enak, lebih memudahkan kalian untuk ngevlog. Tapi kalau kalian uangnya nggak cukup, pas-pasan kayak begitu, ya nggak perlu kamera 360. Kalau asal mau ngevlog ke YouTube aja pakai HP bisa jadi kok. Bukan berarti kalau kameranya bagus terus YouTube channelnya rame, ya enggak lah. Rame atau enggak, atau viral atau enggaknya itu tergantung dari kreatornya itu. Kreatornya itu pinter ngomong apa enggak, pinter cerita apa enggak, personalitasnya menyenangkan atau bencek, no. Nah, kan begitu. Jadi apa itu sukses atau enggaknya tuh enggak perlu kamera mahal kok, enggak perlu gitu loh. Nah, aku menceritakan ini kebetulan saya punya rezeki, punya kamera Insta360. Terus saya ingin berbagi, bukan mau pamer. Jangan salah paham. Bukan pamer, aku ingin berbagi. Ini loh, kamera 360 ini bisa seperti ini, kecanggihannya, kelebihannya seperti ini, gitu. Kayak meng-review gitu loh. Kalau dibilang review tuh ya juga nggak cocok. Maka itu aku tidak memakai kata-kata meng-review. Wah, kayaknya sawangannya gitu ya, meng-review itu kayak ahli-ahli tenanan gitu ya. Enggak, aku nggak pakai meng-review kok. Aku cuman mengatakan ya inilah, menunjukkan apa adanya sebisa aku. Dan aku ingin berbagi ke kalian ini loh. Semampu aku ya seperti ini, menjelaskannya ya seperti ini, semampunya. Bahasanya ya becaan sak karepku dhewe to. Iya. Channel-channelku kok. Ya sorry, bahasanya kadang aku lupa bahasa Indonesia. Dulu nggak pernah sekolah bahasa Indonesia, jadi ngoko terus, ya wes. Apa adanya seperti inilah. Aku tidak perlu mau seperti penyiar TV, you know. Ya wes, enggak lah, ngapain. Apa adanya gitu. Kenapa kita harus pura-pura ya? Kenapa kita harus acting seperti orang lain? Kenapa orang lain tidak bisa menerima aku seperti apa adanya? Semuanya mau takok iki asline ndi, Pak? Agamane apa? Kerjane apa? Gajine piro? Lah itulah, kalau orang Indonesia mau tanya ini, tanya itu, kenapa? Untuk apa gitu? Kalau kalian sudah tahu untuk apa gitu loh.
kenapa tidak memudahkan semua orang? Ya, kamu mau berteman, mau mendengarkan video aku ya. Ya terimonen apa onone. Gitu. Jadi kalian mau, aku ulangi lagi bahasa Indonesia ya. Kenapa tidak mau menerima seperti apa adanya? Nah, inilah video aku. Kalau kalian senang ya terima apa adanya. Nggak senang ya dipateni. Gitu aja. Gitu aja kok ribut. Pak Gus Dur aku seneng tuh ya. Nah, ya kira-kira seperti itu. Aku nggak mau pura-pura, nggak mau pura-pura pinter atau gimana ya. Ini apa adanya, bahasa aku ya seperti ini ya, ponone ya. Wes gak usah pura-pura lah. Ngapain mau pura-pura? Nah, ini aku lagi kesel ini, lagi apa ya? Capek, saya capek duduk di depan garasi, di depan pelabuhan, lagi leyeh-leyeh sebelum masuk ke kapal mau makan gitu. Jadi sekarang aku lagi duduk-duduk, layah-layah, capek, mau klesetan gak ono kloso gitu. Ngawur, gak ono dipan maneh. Nah, udaranya panas loh di sini, panas sekali. Jadi ya wes ya apa. Nah, banyak orang yang seliwar orang pada keluar. Kapal sudah sandar kira-kira jam 7 sudah dibolehkan keluar. Terus nanti jam 4 atau jam 5 semua harus pulang balik ke kapal lagi. Nah, jadi kalau dengan kapal pesiar ini gak iso saenak udelmu dewe, ojo saenak dewe ya. Jadi nggak bisa seenaknya sendiri gitu. Kalian itu harus mengikuti peraturan apa yang ditentukan oleh kapal pesiar. Jadi ojo iki duduk kapal mbahmu ya. Jadi ojo saenakmu dewe ngono lho. Jadi mesti belajar disiplin, ngikuti peraturan yang ada. Aturannya begini ya diikuti, ojo buang-buang sampah saenake udele dhewe ojo. Mulai bersih-bersih gitu loh. Jangan sampah jangan dibuang-buang di pantai. Pantai indah-indah terus buang plastik, kertas, botol-botol segala macam. Video ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.